Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Nur Ayani dari kelas 5B Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan mengenai materi ekologi administrasi. Apa sih itu ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Upaya pengembangan etika lingkungan. Ada 5 upaya pengembangan etika lingkungan. Yang pertama yaitu penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Upaya ini tidak cukup hanya dengan penyuluhan-penyuluhan menumbuhkan kesadaran. Pada tahap awal, perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Upaya yang kedua yaitu penetapan sikap dalam memerhatikan lingkungan. Pemerintah melalui programnya telah menetapkan sikap dasar yang sangat memerhatikan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi baik yang masa kini maupun yang akan datang. Masalah ini selanjutnya dimasukkan dalam GBHN sampai dengan tahun 1998 dan ditetapkan seorang menteri yang menangani masalah ini. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Pada tanggal 11 Maret 1982, DPR RI dalam sidang paripurna telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam Lembaran Negara Nomor 12 RUU yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yaitu tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat menjadi UU-LH. Yang ketiga yaitu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang baru ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat menjadi UU-PLH. Upaya yang keempat yaitu kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Manusia dikaruniai akal budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah subsistem lain dalam keseluruhan ekosistem, sehingga sering bertindak sewenang-wenang. Manusia pada akhirnya menjadi agresor dan predator yang sangat mengerikan. Dengan kekuasaannya terhadap lingkungan, manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan yang lebih kuat untuk tetap menjaga lingkungan hidup. Manusia harus tetap menguasai alam. Manusia dapat menguasai alam dengan cara menghargai, mencintai, mendukung, dan mengembangkan. Upaya yang kelima atau upaya yang terakhir yaitu membangun etika lingkungan baru. Ada beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia harus menghormati alam. Yang kedua, manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan lokal. Yang ketiga, manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Yang keempat, solidaritas dengan generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Yang kelima yaitu etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, ataupun hal-hal lain yang dapat melumpuhkan alam baik yang sebagian ataupun yang keseluruhan. Yang keenam yaitu perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Yang ketujuh yaitu
prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Materi yang selanjutnya yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan sering berkaitan dengan sistem. Rusaknya sistem akan merusak hidup manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara global merupakan tanggung jawab bersama. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu yang pertama, pola pendekatan filosofis. Pada dasarnya, banyak ajaran, filsafat, dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan menyatu dengan lingkungan. Akan tetapi, ajaran-ajaran ini belum menampakkan kekuatan yang efektif karena kerusakan alam yang masih terus terjadi. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa sehingga kedudukan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dapat terwujud. Sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Pemanfaatan sumber daya alam tidak dimaksudkan untuk menguras habis kekayaan yang terkandung di alam, tetapi bertujuan untuk mendukung kesejahteraan manusia. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam tersebut sering merusak alam. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi karena aktivitas dan perilaku manusia yang tidak bijaksana, tidak cerdas, dan tidak bertanggung jawab. Akibatnya, ekosistem lingkungan menjadi terganggu. Psikologi lingkungan merancang beberapa metode, yaitu ada membangun kesadaran, transfer pengetahuan, pengembangan sikap, pemberian keterampilan, partisipasi dan observasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Yang kedua yaitu pola pendekatan ekologis. Ada dua pendekatan ekologis, yaitu yang pertama sikap teknokratis dan yang kedua sikap dikotomis. Menurut Frans Magnisuseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Istilah teknokratis berasal dari bahasa Yunani, tekne yang artinya keterampilan dan kratein yang artinya menguasai. Dengan demikian, secara umum, teknokratis adalah keterampilan dalam menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya yaitu merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan. Sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Ada beberapa persoalan manusia melihat lingkungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. Yang kedua, cara memanfaatkan lingkungan. Yang ketiga, cara mengelola lingkungan. Dan yang terakhir, cara menyelamatkan lingkungan. Yang ketiga yaitu pola pendekatan psikologis. Dalam kaitan ini, eksplorasi ataupun eksploitasi komponen-komponen sumber daya alam untuk pembangunan harus seimbang dengan hasil atau produk bahan alam dan pembuangan limbah ke alam lingkungan. Pola pendekatan psikologis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memerhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan lingkungannya.
Hubungan yang saling bergantung antara manusia dengan lingkungan pada saat ini akan tampak pada teori-teori yang dikembangkan dalam psikologi lingkungan. Yang kedua yaitu psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Dibagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis untuk menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang kedua yaitu fungsi daya operatif. Secara umum, operatif merupakan kata sifat dari operasional. Dalam fungsi daya operatif, psikologi lingkungan berperan untuk mengobservasi, meneliti, menguji kebenaran, dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan berdampak pada pola perilaku dan gejala yang akan muncul akibat pelaksanaan kebijakan. Bahkan, psikologi lingkungan dapat berperan sebagai pengontrol pelaksanaan kebijakan pembangunan. Yang terakhir yaitu fungsi evaluatif. Secara umum, evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian bisa menjadi netral, positif, atau negatif, ataupun bisa menjadi gabungan dari keduanya. Fungsi utama evaluasi adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Fungsi evaluatif yang dimaksudkan adalah psikologi lingkungan berperan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Kesimpulannya, lingkungan harus dijaga dengan baik, karena lingkungan merupakan hal penting bagi semua makhluk hidup. Apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, tumbuhan tidak akan dapat bertahan hidup. Jadi, ayo kita sama-sama untuk bisa menjaga lingkungan hidup. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, siapa lagi? Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun penyampaian-penyampaian yang kurang. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.